Aku percaya Tuhan sekali lagi firman-Mu memerdekakan, membebaskan. Buat kami mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Amin. Kudus kerja dalam hati kami. Dalam yang di rumah juga. Kerja. Tidak ada satu iota pun firman yang gugur. Yes, amin. Jamaah. Firman menyembuhkan roh, jiwa, bahkan hidup kami menuju pada kekekalan Tuhan. Jamaah. Kami angkat tangan kami padamu Tuhan. Sungguh dalam tengah padang gurun kami butuh tuntunan Tuhan. Amin. Semakin penggerapan firman, anak-anakmu tidak ada yang jadi yang terkemudian, tidak Tuhan, tapi tetap yang terdahulu, tetap terdahulu. Jamaah Tuhan, dalam nama Yesus, yang juga di luar negeri semua, siaran ini baik, dan urapi Tuhan firman-Mu, tidak ada yang gugur sekali lagi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya Tuhan jamaah, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Shalom. Saudara, sesi yang kedua. Sesi yang kedua saya mau sama-sama 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Langsung saja ayat yang ke-17. 1 Petrus yang di rumah juga siapkan catatan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Ya, firmannya bisa ditampilkan. Sudah, ya. Ya, sudah semua yang baru datang. Oh, puji Tuhan. Oke, macet ya, oke. Saya baca, perhatikan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan. Karena sekarang, semua fokus, telah tiba saatnya. Karena sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman dimulai. Saya minta Anda ngerti, lihat sama-sama yang juga datang, yang di rumah juga. Penghakiman, ya perhatikan, penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri, yang perhatikan semua, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu apa? Dimulai pada kita. Bagaimana apa? Kesudahannya dengan mereka yang tidak ada Injil. Penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Saya minta Anda lihat ke depan. Saudara, terjemahan asli penghakiman saya minta Anda tulis baik-baik. Penghakiman terjemahan asli dalam bahasa Yunani itu sebenarnya krisis. Ya, lihat saya ke depan semua. Lihat ke depan yang di rumah juga. Krisis. Jadi bacaannya begini sebetulnya. Karena itu saya minta Anda fokus dan buka hati supaya ngerti rema. Karena sekarang telah tiba saatnya krisis dimulai. Dan pada rumah Allah. Rumah Allah itu siapa? Kita juga pelayanan, juga gereja. Krisis. Saya baca, karena sekarang telah tiba saatnya krisis dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saya minta Anda ngerti firman. Dan jika krisis itu dimulai pada kita. Ini startnya dari kita sendiri. Silakan masuk. Ya, nanti saya belum mulai. Masih intro. Silakan Ibu. Ya, kosong. Yes. Krisis itu terjemahan asli daripada penghakiman. Sini kosong ada. Oke. Thank you, God bless. Belah sini. Ya. Saya ulang ya. Dan di rumah, maaf saudara agak jeda sedikit karena orang-orang baru datang. Mungkin macet ya karena liburan. Ada yang dari Jakarta jam 5. Ya. Sudah? Tenang? Oke. Semua lihat baik-baik semua anak-anak Tuhan. Saya baca sekali lagi, perhatikan. Karena sekarang, saya ulangi, telah tiba saatnya penghakiman. Maka terjemahan asli penghakiman dari bahasa Yunani sebetulnya, karena sekarang telah tiba saatnya krisis. Dimulai daripada, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama, apa? Dihakimi. Jadi saya minta Anda ke depan. Jadi kalau Tuhan mengadakan krisis bagi hidupmu, lihat saya ke depan. Ya, yang nonton juga. Krisis buat hidupmu. Itu sah apa tidak? Diizinkan Tuhan apa enggak? Diizinkan. Lihat, Anda supaya tenang. Diizinkan. Supaya Anda ngerti, pola Tuhan itu diizinkan ada krisis. Apapun krisisnya. Bukan hanya uang. Pelayanan dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu.
Dimulai dari kita rumah Allah dalam sini, bait Allah, juga pengelayanan, juga gereja. Krisis, bukannya uang saudara, tapi saya krisis iman. Telah tiba, memang harus terjadi. Krisis dimulai. Dan daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama, jadi bukan kedua, pertama-tama, yang harus dites terlebih dahulu dalam krisis. Maka saya bilang dalam nama Yesus tadi. Jadi kalau Anda mengalami tekanan, mengalami goncangan, masing-masing ukurannya berbeda. Anda tidak bisa ukurkan sama orang lain, masing-masing berbeda. Tapi dari rumah Allah terlebih dahulu, krisis dimulai. Ya, dan harus pertama-tama dihakimi. Dan jika krisis itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Saya tanya, kalau orang yang percaya Injil, saya ke depan, percaya Injil, dihakimi. Kita mencatat begini, bagaimana dengan mereka tidak percaya Injil? Saya bilang gampang. Orang tidak percaya Injil gampang buat dosa tanpa rasa dosa. Itu bedanya. Makanya dimulai daripada rumah Allah terlebih dahulu yang ngerti firman. Ngelanggar apa enggak? Dan diizinkan, caranya Tuhan tahu. Caranya bagaimana? Bukan kau hafal kitab. Dengan krisis kelihatan tindakanmu apa. Jadi bukan pelayanan yang menyelamatkan. Tindakanmu ini, buat kamu ngerti Tuhan apa tidak. Tuhan nggak butuh orang pintar ngomong, nggak betul. Tapi butuh orang melakukan firman. Jadi orang tanya kemarin bilang gini, kalau orang nggak percaya Injil Pak, kalau dalam krisis apa? Dia gampang, kok kurang duit dia bisa korupsi. Dia bisa nipu tanpa rasa dosa. Mungkin hanya, tapi tidak mikir keselamatan. Tapi kalau orang sudah percaya Injil, melakukan tuh pasti pikir, kalau bisa bukan pikir, tapi tidak, kalau itu tahu dosa, jangan dilakukan. Karena krisis diizinkan Tuhan terjadi di rumah Allah terlebih dahulu, di kamu dulu. Makanya dengar baik-baik, sebenarnya banyak orang pelayanan sebenarnya saya kasih tahu saudara, sebetulnya kalau Anda ngerti ya, itu banyak yang sebenarnya jatuh. Karena krisis mulai dari dia. Dari rumah Allah terlebih dahulu. Ya, saya baca lanjutnya. Ayat berikutnya bisa tampilkan. Dan jika orang benar, perhatikan semua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar. Apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pasti, lihat saya ke depan. Pasti mereka gampang buat sesuatu yang najis. Gampang. Kenapa? Karena tidak percaya Injil atau percaya Injil tapi melanggarnya. Orang benar aja bisa gawat. Ya, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ngerti nggak arti fasik? Orang fasik itu ngerti firman tapi nggak melakukan. Susah diomongin, itu fasik. Dan orang berdosa jelas, saudara. Orang berdosa jelas. Dan jika orang benar, hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa yang akan terjadi dengan orang fasik? Karena ini sedang terjadi. Penghakiman, krisis dimulai daripada rumah Allah terlebih dahulu. Anda semua yang dengar ini dimulai daripada dirimu, di dalam dirimu. Dan masing-masing takarannya berbeda. Ayat berikutnya, terakhir. Baca sama-sama yang sudah lihat firman. Ini ya. Yang keras, 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka, ini kuncinya. Yang garis bawah, yang harus menderita kan apa? Kehendak Allah. Jadi kalau Anda diizinkan krisis, memang firman Tuhan ngomong, harus terjadi supaya apa? Menderita dengan kehendak Allah, bukan kehendakmu. Kalau kehendakmu tabur tuai. Tapi kalau kehendak Allah, naik level apa tidak? Setuju angkat tangan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita. Karena kehendak Allah, menyerahkan apa yang diserahkan? Kurang keras. Jiwa ada 3, tulis semua. Pikiran, perasaan, kehendak. Saya pernah ngomong, Pak, orang kok sudah bertobat pelepasan. Kenapa kok dia suka jatuh bangun? Gampang, jiwanya tidak diperbarui. Rohnya baru, jiwa tidak diperbarui, jatuh lagi. Cara mikirnya masih lama, kehendaknya masih lama, perasaan. Dikit-dikit main perasaan, wah sinetron sekali. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu apa? Buat baik. Ayo. Berbuat baik. Kepada pencipta yang setia. Krisis, lihat saya ke depan. Jadi terjemahan penghakiman itu, terjemahan aslinya adalah krisis dimulai dan pada rumah Allah terlebih dahulu yang harus kena krisis.
Semakin ngerti firman, semakin banyak dituntut. Setuju nggak katakan? Oh, berarti gitu, saya nggak usah ngerti firman dong, nggak bisa. Kenal Yesus berarti cinta firman, nggak mungkin. Pak, saya cinta Yesus tapi nggak suka baca firman. Bohong, saudara, ada yang kelainan. Anda dijamah Holy Spirit, dijamah Roh Kudus, pasti nggak tahu suka baca firman. Dan firman bukan obat tidur. Ini saya sering diomongin, ada hambatan, Pak, saya nggak bisa tidur, baca imamat ngantuk loh Pak. Ya, silsilah. Tapi bukan itu, saudara, itu bukan obat ngantuk. Itu Anda sepertinya itu melecehkan sebenarnya, menurut saya. Kalau Anda cinta firman, Anda baca dengan antusias, itu istilah aslinya, dengan passion. Dan di rumah percaya katakan amin. Karena baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ini susah. Kenapa kehendak Allah loh? Ya, sekarang lihat perbandingannya. Saya ngomong ini, sudah tahu, lihat saya ke depan. Lihat saya ke depan, dengar yang di rumah juga. Anda ini mengalami Tuhan bukan hanya di tempat ini. Yang prakteknya yang paling penting setelah pulang dari tempat ini itu lebih penting. Nggak hanya di tempat ini, wah teriak-teriak, dijamah, guling-guling. Praktekmu ya apa? Utakmu yang mana atau imanmu? Itu paling penting. Karena banyak orang ngerti firman, melakukannya bohong. Menderita, karena harus menderita karena kehendak Allah, supaya apa? Daging ini lepas. Yang roh yang muncul, setuju angkat tangan. Makanya banyak Tuhan, maaf saudara, ngerti ya, batak keinginannya Tuhan, makanya mati padang gurun. Menderita karena kehendak Allah. Masuk padang gurun diizinkan Tuhan supaya apa? Dikupas semuanya. Dan generasi yang pertama mati. Generasi yang kedua disunat Yosua untuk masuk peperangan. Maka terkemudian jadi terdahulu juga terjadi. Terkemudian yang lalu jadi apa? Terkemudian maaf. Terbalik. Maka dalam nama Yesus dengar baik-baik. Ini sudah waktunya Anda bukan cari hamba Tuhan, cari Roh Kudus. Setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Akrab dengan Roh Kudus. Akrab dengan Roh Kudus. Sekarang saya kasih perbandingan. Coba buka Lukas. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Ayat yang ke sekira batakan. Ya. Ini mata saya kurang haleluya. 18. Lukas 18, coba ayat yang 18. Ya, sudah dapat katakan amin, yang di rumah juga. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, semua lihat firman Tuhan, katanya, "Ku yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Pemimpin ya, "Aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal." Lanjut. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, tak seorang pun yang baik selain," perhatikan apa-apa? Daripada Allah. Jadi daripada Allah. Daripada Allah saja. 20 maaf. Baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Baca pelan-pelan. Terus. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Terus. Nah, semua baca yang keras. Jualah segala yang kau miliki dan maka engkau apa? Kemudian datang kemari dan apa? Ikutlah aku. Susah apa gampang? Susah. Kalau gampang kita ada persembahan nanti. Masukkan semua rekeningmu, jamu semua masukkan. Mobilmu semua masukkan. Bila perlu dirimu masukkan sekalian tuh. Itu firman. Ya supaya Anda ngerti, bukan kebanyakan teologi, saudara. Teologi yang lebih baik, lakukan firman. Nanti katakan amin. Karena orang itu, lihat, Yesus tidak butuh pengkhotbah, butuh melakukan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ya, itu yang paling penting. Perhatikan kata-kata Tuhan. Naik lagi. Ya, thank you. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, semua lihat Alkitab, masih tinggal satu hal lagi. Yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki. Dan bagi-bagi, bukan berikan padaku, bukan. Dibagikan, masukkan persembahan, bukan. Bagikan kepada apa? Orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh, ini saudara yang paling penting, harta apa? Sorga. Kemudian datanglah kemari dan apa? Ikutlah. Baca sama-sama berikutnya hasilnya. 1, 2, 3 yang keras.
Apa? Ketika orang mendengar perkataan ia menjadi amat sedih sebab ya sebenarnya bukan masalah kayanya. Tapi tadi Tuhan ngajari saya supaya sampaikan pesan Tuhan. Perhatikan, saya minta Anda kembali ke ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan gini, ayat yang ke 20. Engkau tahu, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Bisa ya? Jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri. Perhatikan, jangan mengucapkan saksi dusta atau bohong. Hormatilah ayah ibu. Semua lihat jawaban daripada orang yang kaya ini, yang hormati banyak orang. Lanjut naik ke atas, ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Saya minta Anda saya ke depan. Perhatikan, penghakiman atau krisis dimulai daripada rumah Allah terlebih dahulu. Apa yang dia punya, itu krisis bagi dia. Karena dia kaya. Lalu dia, ini saya minta Anda ngerti, semua yang datang yang di rumah juga, dengar baik-baik, orang pelayanan juga, perhatikan. Dia bilang gini, semua sudah kulakukan sejak masa muda. Kenapa? Itu bicara rutinitas. Dan banyak pelayanan juga rutinitas. Itu yang pertama. Pelayanan hanya tampil, itu bukan dari Tuhan, bahaya, rutinitas. Itu saya katakan kemarin di Jakarta atau di Batam kemarin. Api asing. Katanya api tapi berbau asing. Rutinitas. Sejak masa muda. Terus begitu. Maka kita mencatat semua, ingat baik-baik. Sebab tanpa wahyu liarlah rakyat. Sebentar ya. Liar rakyat. Bentar, saya harus R. Liarlah rakyat. Tanpa wahyu. Banyak pelayanan penghakiman dimulai atau krisis dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu, dari dirimu. Kalau enggak, saudara, hanya itu liar. Tanpa wahyu, tanpa vision. Hidup tanpa vision. Yang penting hidup, Pak. Yang penting saya terima pertolongan tanpa vision. Liar. Itu yang saya katakan, krisis harus terjadi. Kenapa? Supaya kita ngerti Tuhan. Karena kita menderita dengan kehendak Allah. Ada amin? Dan sekarang banyak yang penting pelayanan, Pak. Without vision. Tanpa visi, tanpa prophetic vision, umatku binasa. Liarlah rakyat. Maka jangan perhatikan saya. Bukan uang, saudara, tapi jawabannya apakah di sini ada pimpinan Roh Allah dalam dirimu, dalam pelayananmu, dalam hidupmu, dalam panggilan pribadimu. Apakah iblis tenang di sana waktu engkau di jambatan? Ingat, sebenarnya waktu engkau di jambatan, iblis gak boleh tenang, harus kabur. Itu yang pertama. Saya minta Anda tulis, saya khotbah singkat aja. Yang pertama, saudara, ada rutinitas. Makanya Tuhan langsung tantang, jual milikmu, itu tidak rutinitas. Dia keluar daripada rutinitasnya. Dan makanya dia sedih. Kok begini ya ikut Tuhannya? Itu rutinitas, pelayanan rutinitas. Khotbah rutinitas, nyanyi rutinitas, main musik rutinitas, tanpa vision, liar. Nanti katakan amin. Saudara, yang buat kita hidup ke depan, yang buat kita hidup, ya, apalagi maaf ya, kok saya saudara, yang buat terus saya bergairah kok tanpa rutinitas. Saya heran orang kok bisa rutinitas bisa nikmati itu, saya heran. Rohnya itu loh. Dengar baik-baik. Semuanya kita mencatat, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Sekarang di rumah baik-baik. Kalau Anda rutinitas nih, ikut ibadah tanpa Anda ngerti apa yang Tuhan mau, percuma, saudara. Minta sama Tuhan keintiman, kedekatan. Yang penting kerja, Pak, hidup, kasih makan anak istri cukup, no rutinitas. There is no passion. Makanya hidupnya tidak pernah naik. Dan iblis suka dengan rutinitas. Oh, ini gak punya kekuatan meskipun dalam nama Yesus. Sampai serak, iblis ngomong gak ada kekuatan, kamu gak ada power. Aku gak akan pergi. Rutinitas. Nungguin berkat, nungguin apa, itu rutinitas. Tidak suatu yang passion yang membara dalam rohnya. Rutinitas. Ya, perhatikan baik-baik. Yang kedua, Anda tulis yang di rumah, perhatikan. Coba yang tulisan merah, tampilkan. Yang ke atas lagi. Kembali. Ya.
Engkau, semua lihat semua. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Jangan berzina. Ya, semua di rumah perhatikan. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah apa? Yang kedua semua tulis baik-baik. Supaya ngerti remanya. Yang Yesus katakan itu bukan hukum pertama loh. Bukan. Bukan. Yang Yesus katakan itu hukum sekitar hukum keempat. Jadi hubungan dengan sesama. Makanya dia ngomong, oh aku lakukan semua. Dia lupa, ada hukum yang pertama dia langgar. Kasih Tuhan Allahmu. Ini yang membuat nama Tuhan masuk neraka semua. Katanya lakukan. Bagaimana dia perhatikan dengan Tuhan. Ya, nanti katakan, ajari. Bukan takut akan harta, takut dipecat. Bukan takut akan Tuhan. Mati pun kamu jalani. Makanya Yesus ngomong, segini-segini jangan berzina. Yesus pancing gitu. Dia ngomong, oh semua aku turuti. Pertama ada rutinitas. Tapi yang kedua, saudara dengar baik-baik. Dia tidak pikir hukum pertama. Takut akan Allah. Makanya Tuhan ngomong, caranya supaya tahu akan Allah, jual semua hartamu. Supaya engkau kembali rohmu pada Tuhan. Dan dia nggak bisa menentukan itu, nggak bisa ngerti. Saya ngomong satu khotbah singkat yang tadi disuruh Tuhan, perhatikan baik-baik. Grace dimulai dari rumah Allah semua. Ini yang pelayanan ini, dimulai daripada kamu. Apakah hatimu sama Tuhan apa tidak? Ada amin? Saya kasih tahu penghakiman tuh ya, saya tahu ya. Pengadilan Allah itu satu persatu, nggak ada sorga itu nunut, nggak ada. Sorga telapak kaki ibu itu hanya istilah hormati. Tapi nggak ada lihatan telapaknya, nggak ada, saudara. Tapi yang penting hormati. Dan Yesus ngomong semua, lihat saya ke depan. Yang Yesus ngomong tadi itu antara hubungan kita dengan sesama. Jangan berzina sesama. Jangan apa, hormati orang tuamu sesama. Tapi Tuhan tidak ngomong hukum pertama. Yesus tidak ngomong. Ternyata waktu Tuhan tantang jualah hak milikmu, itu hukum pertama. Kasihi Tuhan Allahmu lebih daripada apapun. Setuju angkat tangan? Nah itu yang sebenarnya Tuhan tembak. Dan dia pergi dengan sedih. Makanya tadi dia sombong. Semua aku lakukan. Pertama rutinitas. Karena dari dulu dia lakukan. Dan dia merasa hebat, saudara. Wah aku lakukan kok. Gerejaku ngajari ini kok, persekutuan ngajari ini. Dia lupa ada hukum paling utama. Kasih Tuhan Allahmu. Itu yang dilupakan sampai sekarang, akhir zaman. Makanya banyak orang cari muka. Pak, muka saya udah di sini Pak. Kurang ditempelin lagi nih. Kenapa? Itu yang saya katakan. Mendukakan atau api asing. Dia tidak pikir masa nanti keselamatan. Dia pikir yang sekarang yang penting. Dia lupa nanti penghakiman itu neraka dan sorga. Saudara. Ngerti katakan amin? Perhatikan saya. Maka Yesus ngomong jangan berzina, jangan membunuh. Itu sesama. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah ibumu. Itu semua antara sesama. Dan Anda perlu ngecek. Perhatikan yang kedua. Bagaimana hukummu dengan Tuhan? Hormati. Atau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu tidak sama Tuhan ditembak akhirnya. Makanya jangan sombong. Wah aku lakukan semua kok. Aku nyumbang orang begini. Anda lupa hukum pertama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang membuat roh hidup. Itu yang membuat engkau dapat berkat. Ini membuat engkau dapat mujizat. Kasih Tuhan Allahmu. Goncangan saya buat apapun tenang. Karena kasih Tuhan Allah. Dari khotbah ini saya percaya Anda ngerti, saudara. Karena Tuhan langsung ngomong, apa tadi, jualah segala milikmu dan bagikan pada orang miskin. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Karena dia lihat orang ini, jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh, perhatikan, ini takut akan Tuhan. Harta apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Harta di surga orang nggak pikir. Yang penting sekarang gua sukses, bertahan. Anda lupa satu hal. Kasih Tuhan Allahmu, hukum paling utama. Pelayanan, kasih Tuhan Allahmu. Saudara tahu, saya di Jogja itu, di Jogja ada tempat saya disumbang tabut namanya. Dari ukir-ukiran, dari kayu. Ya, dan disumbang untuk tempat doa. Tapi ada story,
Dengar baik-baik yang di rumah, ada story yang buat tabut itu sebelum bikin tabut untuk yang dikasih ke tempat saya, dia ada bikin tabut juga. Dia pinter pengrajin, saudara. Tapi dia membuatnya dengan serampangan. Artinya begini, saudara. Dia buat sambil rokokan, bikin pahatan bagus. Tapi dia sambil serampangan, saya nanya. Sambil rokokan, ngopi dan sebagainya, sambil apa pahat. Saudara tahu kesaksiannya? Dia gila 3 bulan. Gila 3 bulan. Itu orang gak kenal Yesus loh. Firman Tuhan berlaku sampai sekarang. Engkau tidak takut akan Tuhan. Hidupmu bulat, percaya saya. Gila 3 bulan. Sembuhnya didoakan yang juga pesan tabut. Kok jadi gila. Ternyata dia ngomong, waktu Pak. Sudah tahu tabut Allah taruh di Filistin, Dakon 1. Anak muda ini, orang kaya ini. Saya kata, dia dengan sombong ngomong, aku lakukan kok. Dia lupa satu hal, hukum yang pertama, itu anak-anak Tuhan sampai sekarang lupa. Aku udah pelayanan kok, habis-habisan. Dia lupa, kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya pergi dengan sedih. Kalau Tuhan Allahmu, dengar baik-baik. Apapun akan kau korbankan tanpa sedih, sukacita sebetulnya. Sembuh dia itu didoakan sembuh. Akhirnya dia mulai sekarang bikin tabut Allah dengan serius. Merokok nggak mau. Untuk membuatkan sesuatu anak-anak Tuhan yang dibikinkan ornamen sekalipun. Dengar baik-baik. Itu dikuatkan. Terjadi, saudara. Dia langsung kapok itu dia bilang kulingnya yang bagian pahat. Wah kapok. Bikin dengan hormat ini. Ya. Perhatikan ada banyak orang pelayanan tidak menomorsatukan yang Tuhan mau. Tapi apa yang dia mau. Dan sekarang masih oke. Dia lupa kematian rohani. Beda dengan kematian fisik. Mati fisik itu secara langsung. Tapi mati rohani itu lambat hilang. Ini firman bagi kita semua. Maka saya ngomong, yang Tuhan Yesus ngomong, itu bukan, Yesus ngerti, bukan hukum pertama. Langsung Tuhan ngomong, jualah segala milikmu, dia drop. Yang Anda cari kalau berkat, hukum pertama Anda nggak lakukan percuma, saudara. Nggak akan diberkati, tidak akan. Nggak akan. Tapi kalau Anda lakukan hukum yang pertama, Anda kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, kamu akan lihat, saya kasih tahu, apa mujizat yang Anda cari, pasti dikasih. Setuju angkat tangan. Tapi belajar kasih Tuhan Allahmu. Lanjut. Ketika orang itu mendengar perkataan ini, Yesus menjadi amat sedih. Sebab apa? Bukan masalah kayanya. Tadi maka Tuhan ngomong sama saya, bukan masalah kayanya. Hukum kasihlah Tuhan Allahmu, tidak ada pada rohnya. Maka dia ngomong, semua udah kulakukan. Pertama rutinitas. Yang kedua paling penting, takutlah akan Allah. Kasih apa? Tuhan Allahmu. Dan di rumah perlu ngerti. Lihat ayat berikutnya, 24. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang keras. Terus. Sebab lebih mudah seekor masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya, apa? Siapa yang percaya? Unta sanggup masuk lubang jarum, percaya angkat tangan. Gak ada yang mustahil begitu, angkat tangan dulu. Dan di rumah juga. Bisa munculkan muka yang nonton Zoom. Ya. Saya ini gaptek, saudara. Mereka yang ini lebih canggih. Ya. Nah, terima kasih. Lebih mudah apa? Seekor unta. Siapa yang percaya? Unta masuk lubang jarum, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Caranya gimana? Dan di rumah percaya angkat tangan dulu. Ini kelihatan mukanya nih. Siapa yang percaya? Unta sanggup masuk lubang jarum, angkat tangan. Mau Yesus ngomong loh. Ada ngomong gak percaya ngutuki berarti, angkat tangan. Dan di rumah semua. Percaya? Amin. Saya lihat yang di rumah banyak mikir. Ada angkat tangan ragu-ragu. Aduh, mateng kan. Nah,
Eh, 144. Ini balas dendam buat kemarin gak didoakan. 144. Oke, lihat saya ke depan. Sekali lagi saya tanya ya. Percaya? Unta masuk lubang jarum. CC ini kameranya bisa ke belakang kan? Bisa. Saya juga gak ngerti kok bisa ya setting. Kameranya sentrong di belakang. Bisa. Nggak apa-apa saudara, saya kasih PR pakai keringetan sama-sama panas sekalian. Waduh, harus turun tangan. Tadi dari laptop bisa. Nah, ya. Saya tanya, siapa yang percaya ini supaya orang di rumah lihat ini? Oh, saya percaya tangan tinggi-tinggi. Sudah mandi kan? Amin. Itu kelihatan. Turunkan tanganmu. Sekarang saya tanya, caranya. Ayo, iya toh, kan wajar toh. Ojo ngeremeng, ngomong banyak komentar. Bagus. Apa? Ya, itu namanya Sri Mulat. Sri Mulat jangan di sini, bukan. Itu namanya Sri Mulat, itu cari akal utak, bukan iman. Ya, jawabannya adalah tidak mustahil. Itu namanya unta masuk lubang jarum. Gitu kan jawabannya gampang tuh, gak ada yang besar kok sampai lubang jarum digedein. Itu kan karena kebiasaan melawak kalian. Lubang jarum digedein. Ada yang jawabannya lebih bagus. Hukum fisika. Bisa Pak ya, kenapa? Intip lubang jarum itu juga hukum fisika gitu loh. Lubang jarum taruh dekat mata kan gede. Unta pun masuk. Saya bilang jangan kan untanya, rumahnya pun masuk. Kan gini. Jawabannya sudah tahu. Ini sebenarnya firman Tuhan ya dan amin. Ngerti ya? Unta masuk lubang jarum nggak ada yang ya itu jawaban paling aman. Sebetulnya ini enggak, ini cerita tentang, Tuhan ngomong tentang unta itu bawa beban, masuk ada namanya pintu di Yerusalem. Atau Bethlehem. Nama pintunya kecil gini. Nama pintunya lubang jarum, ngerti angkat tangan? Jangan langsung, oh ini enggak ada musang, dari dulu. Wah ini kebanyakan ornamen sih, sini. Berarti saya ke depan. Itu kayaknya pintunya kecil. Jadi unta kalau bawa beban, dia nggak bisa masuk kalau bebannya dibawa. Saudagar harus lepaskan itu daripada unta itu, taruh baru untanya itu pakai, ngerti ya? Harus apa namanya? Seperti berlutut gitu, ditarik. Baru itu pintu ada namanya, pintu itu namanya lubang jarum. Jadi bukan jarum begini. Makanya Pak saya nggak ngerti. Makanya betul jawabannya sebenarnya rohani. Nggak ada yang mustahil, cuman ngerti latar belakangnya. Setuju tangan. Beban dari unta itu dilepas, untanya suruh jongkok, ditarik masuk. Kalau pakai beban nggak bisa masuk, kenapa? Kecantol. Ngerti ya? Jadi kalau Anda ngomong, Anda khotbah mamanya, kayak contoh yang kemarin ke khotbah kekencangan bisa jadi, maka dipukulnya. Saya ngerti ya? Dipecahkan di kaki Yesus kan, minyak itu berbau harum, karena cepat ngomong, maka dipukulnya di kepala Yesus, pingsanlah Tuhan. Nah, itu karena saking semangatnya. Bukan dipukul di kaki Yesus, maka dipukul di kepala Yesus, maka Yesus pingsan dan masuk UGD. Makanya baik-baik. Jadi lubang jarum itu ada nama pintunya. Bukan lubang jarum ini, saudara. Bukan. Makanya pakai akal-akalan. Begini, bisa Pak. Itu namanya akal-akalan. Tuhan tuh ngerti, saudara. Tuhan kalau ngomong, Yesus kalau ngomong itu memang ada agenda yang nusuk di hati. Krisis penghakiman dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Orang ini tidak membuat satu. Dia lupa satu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Makanya banyak Tuhan hanya butuh duit dan menjaga hubungan dengan sesama. Bagus, dia lupa. Tidak menghormati Tuhan, saudara. Hidupnya sial. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allahmu yang nomor satu, ada dengan tenang hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus yang di rumah juga. Kenapa? Makanya Yesus yang ngomong, kok gitu jual hartamu. Kalau orang dekat sama Tuhan, dia akan pusing. Oke. Atau paling gampang, Sakeus. Ya Sakeus kan orang pendek.
Baca ke depan, pendek. Dia karena pingin lihat Yesus sampai dikejar. Karena orang begitu banyak dia nggak bisa lihat, dia naik pohon. Itu tanda orang yang niat. Bukannya, wah sudahlah enggak niat. Ngantuk, dibangunkan Tuhan. Ngantuk, niat bangun. Jangan tidur lagi, goblok itu. Nanti katakan amin. Saya kasih tahu, mungkin ada ngomong, kok geli ya ditembak terus. Memang itu setan di dalam sini harus ditengking. Di mana ada terang yang gelap pasti nampak. Pasti. Zakheus niat. Makanya dia kaya. Kenapa? Kerja keras. Lihat dari mana? Karena saya diajari Tuhan waktu Tuhan ngomong sama saya. Kenapa Zakheus kaya? Ini cara cari aku aja dia niat. Bayar harga. Apapun dikerjakan orang lain. Orang banyak. Masalah banyak. Sudahlah. Lu enak. Ya kejar Tuhan sampai bela naik pohon. Ri hati. Kenapa kok nggak kaya-kaya? Gak niat seperti Zakheus. Alkitab mencatat, sudah tahu Yesus ngomong, Zakheus segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Orang lain dikejari, lu kok nggak ke rumah gua? Oh, yang niat cuma satu, siapa? Zakheus. Yang lainnya berdoa, maaf, lainnya komplain karena dia orang berdosa. Ada tambahan belakangnya, karena dia iri hati juga. Kaya terus, majeki orang. Tapi dengar, begitu Yesus masuk, Alkitab mencatat Zakheus menerima Yesus dengan suka, kurang keras. Kurang keras. Sukacita enggak terima Yesus? Siapa yang percaya sukacita angkat tangan, ini shooting semua kelihatan di rumah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sukacita amin? Turunkan tanganmu. Amin? Dengar baik-baik, kalau roh Allah masuk dalam hidupmu, banyak tuntutan dalam hidupmu, harus dengan sukacita, jangan ngomplain. Karya tuannya itu komplain. Tapi angkat tangan supaya dilihat orang di rumah, baguslah. Gitu, sukacitanya. Padahal begitu engkau lihat Yesus belajar ke depan, Roh Kudus masuk di hatimu, ada banyak akan sudah tahu dituntut. Yang dituntut nih banyak anak Tuhan yang aduh kok berat ya. Akhirnya terdahulu jadi terkemudian ini. Makanya Tuhan adakan krisis penghakiman di rumah dari rumah Allah terlebih dahulu. Kenapa? Dididik oleh kehendak Tuhan. Yesus baik. Kalau enggak banyak yang mati, binasa. Terima sukacita, amin. Begitu Yesus sana, saya tahu Zakheus lakukan apa? Apa yang kau peras dari orang, kau kembalikan berapa? 4 kali lipat. Nggak akan rugi. Saya pernah ingat ada batuan itu minta PK, saudara. Dia hitung sama pesawat pulang pergi. Ya, saya bilang ini bisnis apa pelayanan, saya bingung. Pesawat pulang pergi harus diganti. Kalau dari panitia yang izinkan, maaf, dari panitia yang inisiatif enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau minta, waduh, jangan. Ini uang terakhir saya, bayar listrik nggak bisa. Ya iman loh. Minta PK ditambahin, itu betul saudara. Sekarang saya ditelepon. Pak Yar ini gimana? Diundang lagi apa enggak? Saya bilang jangan diundang. Kok kejam? Bukan kejam, kamu mendidik dia nggak dewasa rohani. Ngerti ya? Jadi jangan diundang lagi. Dia minta PK dinaikkan. Jangan kok perlu diturunkan. Ngomong aja Pak, kita uangnya kemalingan Pak, nggak bisa bayar. Bagus. Dia udah datang, ini gereja. Bagus gitu, kenapa? Latihan mental. Jangan takut sama orang. Takutlah sama Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena itu terjadi saudara. Karena minta tambahan PK. Wah itu berani jujur ngomong lagi. Wah luar biasa. Pak jujur kan gak dosa. Betul, tapi malu-maluin sebetulnya sih. Makanya dalam Nabi dengar baik-baik ya. Jualah Tuhan ngomong, hukum yang pertama langsung. Maka ada yang ngomong, Pak saya udah lakukan mengasihi orang, saya memberkati orang dan sebagainya. Itu hukumanmu, maaf hubunganmu dengan sesama. Sama Tuhan nomor 1 sebetulnya. Amin. Ya, Anda harus paham. Makanya Yesus ngerti, Yesus gak bisa, ngibulin Yesus gak akan bisa. Saudara. Maksudnya, saya udah lakukan Tuhan. Tuhan sambil senyum-senyum begini, sambil, sudah. Yakin? Yakin. Ya wis, jual. Dia pergi dengan apa? Gak happy. Dia pergi gak happy. Haleluya, Yesus baik enggak? Dia pulang dengan nunduk gini, aduh. Dia lupa hukum pertama. Kasihilah Tuhan
kasih uangmu. Kalau saya nggak takut sama Tuhan, saudara, itu tak tahan. Tuhan, saudara, nggak akan pikir panjang. Ngasih mobil juga iya. Kok kaya, Pak? Wah, amin, kaya orang takut akan Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong? Kenapa saya bisa ngomong keras? Karena melakukan. Kalau nggak melakukan, jual jamu nggak bisa. Orang jual jamu lebih hebat. Ada amin. Ngasih motor. Ngasih apa lagi, Pak? Kalau perlu diri gua dibakar. Oh, luar biasa, Pak. Kita dengan senang hati pengkhotbah ini dibakar, bagus. Tapi dengan baik-baik saya ke depan. Kamu lupa satu hukum yang makasih Tuhan Allahmu dalam pelayanmu. Kamu persekutuan pengkhotbahmu. Tahun ketiga, yang roh ini hidup bukan mati. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yang di rumah angkat tangan. Satu lagi. Saya akan ngomong, sudah tahu tentang takut akan Tuhan, perhatikan baik-baik ya. Tentang orang yang melayani atau melangkah dengan iman. Sudah tahu Abraham. Saya ngomong soal Abraham. Ada yang nama baptisnya Abraham, ada nggak? Wadah, Willy, Abraham Willy. Berarti janjimu Abraham pasti jadi. Cuman nunggunya. Terserah Tuhan kok, Kairos. Perhatikan saya, Abraham, lihat saya ke depan. Abraham bisa siapa namanya? Salah, siapa? Sarah, bukan Hagar loh, Sarah. Hagar itu karena Abraham pengen menolong Tuhan. Padahal tidak perlu. Saudara perhatikan baik-baik. Abraham dengan Sarah. Perhatikan. Tuhan ngomong, keluarlah dari negerimu. Mana? Ur Kasdim. Tuhan nggak ngomong lewat mana, so. Dia melangkah tanpa tahu tujuan. Itu pertama saya katakan, krisisnya di imannya dia. Itu Tuhan ngomong sama saya. Itu pertama di tantangan sini. Tapi orang yang percaya Tuhan melangkah tanpa tahu. Setuju angkat tangan. Nah itu yang saya minta Anda paham. Penghakiman dimulai dari rumah Allah dahulu. Dari dirimu. Dari dirimu. Tuhan ngomong keluar dari tempatmu. Saudara dari orang yang kaya suruh keluar. Tinggalkan semua. Dan Abraham duit lakukan. Coba Anda ngerti ya. Lupa kalau Sarah bagaimana? Mungkin Sarah diseret. Ayo keluar. Jangan Abraham. Jangan papi. Gimana papi kita kaya. Abang keluar. Dicecek mungkin gak tahu. Dia keluar sepakat. Sarah. Nah, saya minta Anda paham ya. Anda bayangkan sih saudara. Ya, dia jalan tanpa tahu tujuan, tapi melangkah dengan iman. Ada satu yang saya pernah diajari Tuhan. Kebiasaan Abraham, dimanapun dia berhenti. Dia mendirikan mesbah. Setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dimanapun. Saya nginep dimanapun di hotel tetap harus bangun mesbah di kamar itu. Ada setan minggat. Nanti katakan amin. Ya, dan saya kasih tahu saudara, keluar sama Sarah. Alkitab mencatat pertama dia mampir di Firaun. Firaun. Dengar baik-baik. Nanti Anda cari ayatnya nanti PR buat kamu. Di Firaun, saya ceritakan. Mampir di Firaun, dengar baik-baik. Abraham suruh Sarah ngomong apa? Ayo. Ya, adik pinter sekali. Abdullah Akong pinter. Iya kan, Abdullah Akong namanya. Perhatikan saya baik-baik. Lihat saya ke depan. Iya memang betul. Saya minta Anda yang di rumah saya ke depan, perhatikan baik-baik. Dia suruh istrinya ngomong. Jangan katakan kau istriku, nanti aku akan dibunuh. Tapi katakan kau apa? Adik. Karena aku tahu kau sangat cantik. Sarah. Sudah tahu ya, orang-orang peneliti firman dengan baik-baik itu mencatat ada berapa wanita tercantik? 10. Salah satu yang tercantik saudara adalah Rahab. Ngerti Rahab? Yeriko. Yang kedua saudara, ya ini. Sarah. Maria salah satunya. Pak Deborah enggak pasukan perang Deborah itu. Sangar. Sangar, ngerti sangar ya? Ya serem, tapi rohnya menyala. Makanya saya percaya orang roh menyala-nyala itu dilihat orang terus. Makanya ketemu sama siapa? Barak. Ngerti ya? Maju Tuhan minta engkau. Keplak. Dengar baik-baik. Sarah di Firaun. Lihat saya ke depan. Lihat semua. Begitu Sarah di Firaun suruh mengaku jadi adik. Dan aku tahu engkau cantik.
Nanti kalau mereka, dan betul saudara, omongan Abraham terjadi. Abraham waktu itu bernama masih Abraham. Firaun lihat, lalu ngomong, ada yang ngomong lapor, ini wanita cantik, diambil jadi apa? Istri. Tapi dengar baik-baik, yang di rumah perlu ngerti apa aturannya. Kalau diambil Firaun, dengar baik-baik, ada namanya treatment kecantikan. Sama seperti Esther, tidak langsung ditiduri. Ya, yang di rumah perlu paham. Tidak langsung diambil, ditiduri, diapain? No. Di treatment dulu. Dan itu 6 bulan paling cepat. Biasanya kalau seperti Esther 1 tahun. Nanti angkat tangan dulu. 1 tahun. Tidak langsung ditiduri. No. Ya, langsung. Seperti itu. Diambil. Kan Abraham sudah keluar dari kekayaan tapi di sana diberkati. Kira apa? Adik. Begitu di treatment baru Tuhan menimpakan tulah. Si Firaun baru sadar lalu ngomong, apa yang kau lakukan bagiku? Kenapa engkau? Saudara, ini ornamennya terlalu banyak, ruangnya sempit sih, perhatikan saya. Kenapa engkau mengaku dia adikmu? Bukan istri. Tulah sudah turun. Akhirnya ngomong, ambil istrimu. Tapi juga bukan hanya istri, dikasih apa juga? Kambing domba, budak laki-laki. Jadi kalau Anda ngomong, Pak, caranya gua kaya gitu, Pak. Tak kasihkan istriku jadi adik, Pak. Bukan. Nanti di rumah ketemu istrimu diumpankan. Seperti Abraham, sayang. Kamu ngomong adik. Terjadi. Keluar akhirnya menjara. Katakan menjara. Dengar baik-baik. Kenapa? Nuruti apa yang kehendak Tuhan. Krisisnya di sini. Terjang. Tapi dia ngomong dia adalah apa? Adik. Sama Abimelek. Dengar perhatikan. Dia juga ngaku sebagai apa? Saya sebenarnya tanya sih. Semua pasti gak tahu apa enggak. Sarah itu Abraham bohong apa enggak sih? Setting. Saya geremeng. Abraham ngomong sama Sarah apa? Mengaku jadi sebetulnya dia apa? Bohong apa enggak? Contoh kamu jalan gini, iya benar. Kamu ngomong ya jadi teman gua ya, jangan ngomong jadi istri. Kamu kejam, ngomong adik. Dalam nama Yesus, kalau enggak gua dibunuh. Saya udah ngomong berapa waktu di tempat lain. Abraham tidak bohong, saudara. Jangan nyaut kalau nggak ngerti, nanti nyaut-nyaut jadi berita. Makanya banyak gosip di kanan kiri. Dengar baik-baik. Kenapa Abraham tidak bohong? Semua lihat saya ke depan. Memang dengar, dia itu memang saudara daripada Abraham, Sarah. Jadi Abraham ini orang penuh hikmat, tidak bohong. Tapi karena orang dunia nggak ngerti, dia bohong. Abraham aja boleh bohong, Pak. Gua bohong, mati masuk neraka lu. Kenapa? Memang itu sudah, memang adik. Kenapa? Satu bapak, lain ibu. Nanti ada yang ngerti, dijelaskan sama Abraham. Nanti cari ayatnya sendiri ya, di kitab apa? Dia ngomong, memang kami ini saudara. Satu bapak, lain orang tua, lain ibu. Makanya saya sempat bingung, Tuhan yang cantik ini yang mamanya Abraham, apa papanya yang ganteng sih Tuhan? Kok anaknya Sarah gini? Jadi jangan langsung Anda main jeblas-jeblos gini. Anda ngerti, itu tertulis di sini. Abraham tidak bohong. Makanya banyak Tuhan nggak ngerti, dia juga bohong. Wah Abraham boleh bohong, diberkati kok. Gua juga bohong. Nah itu ngawur. Akhirnya dia nggak diberkati. Kalau nggak disingkapkan gini, setannya kena. Diem aja terus. Wong bohong lah. Abraham aja bohong. Bapak dari orang pembohong lah. Wah haleluya. No, satu bapak, lain ibu. Abraham dan Sarah. Jadi nggak bohong, nggak. Makanya Tuhan lihat saya ke depan. Makanya dalam krisis itu perhatikan betul. Pada waktu dimasukkan Firaun sudah cantik, di treatment tambah cantik sudah di Firaun. Keluar crash. Wah, istri gua tambah cantik ini. Iya.
Perlu treatment, cantik. Tapi ingat Abraham tidak bohong. Ini Anda harus paham ini. Jadi jangan pakai alasan nggak ngerti firman bohong membenar saya kata iblis adalah bapa daripada penipu. Ngerti katakan amin. Makanya supaya membereskan penipuanmu atau tergantungmu atau Anda suka ngutang sama Tuhan dikasih krisis. Supaya apa? Yang daging ini pergi. Dipaksa. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Yang di rumah juga. Dipaksa. Kalau tidak engkau akan tetap hidup dalam begitu. Maka perlu ada krisis. Dan ini memang harus dikenapi. Supaya engkau mengenal Tuhan dengan murni. Tak kenal. Tidak tahu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dalam pelayanan apalagi. Tangan bagi Yesus, bangkit berdiri semua.